pemerintah Pak Prabowo Gibran menuju 100 hari untuk tanggal 20 besok? 11, Mas. Dari 100. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Sebelum saya menyampaikan ulasan atau opini topik hari ini, saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk Ibunda Profesor Mahfud. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan yang telah wafat kemarin. Tetap tabah dan tetap semangat untuk Profesor Mahfud. Oke, kita akan masuk dalam topik hari ini. Para ngompoler yang tak sayangi dan tidak perlu kaget baca atau ngelihat thumbnailnya. Semua ada dasarnya ini, ada alasannya. Dan ngompol tidak sembarangan mengait-ngaitkan pada sesuatu bicara 100 hari pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sebenarnya masih ada 2 mingguan. Orang kok sukanya gege mongso. Masih 2 mingguan loh. Menyambut yang belum tiba saatnya. Karepe kok ndang-ndang itu. Tetapi ananging itu bahasa Jawanya. Melainkan berhubung si mantan wis ndang ditakoni sama wartawan, ditanyain sama wartawan. Pak Jokowi sudah dimintai komentar, sudah ditanyai, kan otomatis yang ngasih respon. Melontarkan pernyataan secara umum. Pak, minta tanggapannya untuk pemerintah Pak Prabowo Gibran menuju 100 hari untuk tanggal 20 besok. Ya, kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroots, di rakyat, sangat bagus, sangat bagus. Dan nanti akan kelihatan lah itu di survei kinerja ya, ratingnya berapa. Intinya itu 100 hari pemerintahan sekarang ini dinilai Presiden ke-7 ini terlihat sangat bagus katanya. Alah. Lah kok bisa disebut atau dibilang sangat bagus, dasarnya apa coba? Ini loh yang sering dikupas di ngompol. Mengapa banyak hal mesti dikait-kaitkan sama si mantan? Ada gandeng cenenge karo bapak sama wapres. Ya begini nih. Ini loh yang harus kita sampaikan, Om Begawan sampaikan. Mesti dimengerti oleh banyak rakyat harusnya. Bahwa Pak Jokowi diminta berkomentar apa salah? Ya enggak salah. Tidak ada salahnya. Bahwa Pak Jokowi komentar tentang 100 hari tidak sesuai fakta apa tidak boleh. Oh ya bebas, boleh. Tidak ada larangan. Bahwa Pak Jokowi menganggap pemerintahan Prabowo Gibran berhasil dilarang aturan. Enggak, nggih mboten. Dilarang aturan. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah publik atau rakyat jelata, masyarakat yang tidak ngerti politik, tidak memahami latar belakang niat atau tujuan Jokowi berkomentar begitu, ya cuma percaya aja kan ya. Nurut apa yang dia katakan saja, karena masih banyak pemujanya, masih banyak penjilatnya, masih banyak yang ya memuja gitu. Kalau dia datang masih bereforia gitu. Padahal kalau kita tahu yang mengerti tentang politik gitu, harusnya berpikir nalar. Dan pertanyaan soal 100 hari kinerja pemerintah itu sudah muncul kurang dari 10 hari loh. Sesuai, masih lama dari 100 hari. Kan ditakonine wingi itu, sementara tanggal 20 besok itu terhitung hari ke-92 pemerintahan. Belum nyampe, belum finish. 3 bulan itu baru 92 hari. Belum genap 100 hari lah. Iya wartawan matematika nih. Apa yang nanya itu murni muncul dari jurnalis. Ya bukan. Ada yang sudah nyenggol-nyenggol loh agar itu ditanyakan. Ini memang ada motif kok. Ada rencana ini. Ada skenario yang dijalankan. Lalu pertanyaannya meluncur. Disusul pernyataan merespon balik di 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Mengapa mesti ditanyakan jauh sebelum waktu tiba? 100 hari belum selesai. Hasil-hasilnya belum nampak. Bilang bagus.
Nah itu tujuannya ya biar opini publik terbentuk sesuai yang diinginkan. Gitu, anakku mimpin negara apik dalam 100 hari. Lah terus dasarnya apa? Buktinya yang bagus yang mana itu loh. Kita tahu kan, beberapa menteri yang celebung, banyak kasus yang tidak terselesaikan, banyak korupsi yang merajalela itu. Makan bergizi juga belum bisa jalan baik kok. Nah maka mulai hari besok sama lusa atau 3 hari ke depan lah, berbagai lembaga survei akan bertanya ke masyarakat, gimana penilaian mereka soal 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ya hasilnya rakyat di tingkat bawah loh, di grassroots loh. Nah, kalau pernyataannya Pak Jokowi kayak gini ya mungkin akan terpengaruh dengan jawaban Pak Jokowi tadi. Secara umum loh. Akan ngikut dengan persepsi yang dilempar atau dinyatakan Presiden ke-7 ini. Nah, begitu hasil survei dirilis, jadinya klop sama prediksi atau perkiraan Jokowi tadi. Mungkin ya gitu skenarionya. Nah, kesan atau asumsi yang mau dibangun, Jokowi benar-benar mewakili apa yang dirasakan rakyat. Ya ini memang cara membentuk partai perorangan ya seperti ini. Membangun kekuatan politik secara individual ya kayak gini ini. Lo mau bagaimanapun lo, ini bukan tanpa rencana. Oh, bukan. Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Agar hasil survei pada publik hasilnya seperti yang dimaui. Wah ya, harus pakai skenario, Raison. Wah, kalau dengan nalar logika, ya, tanyakan aja dengan yang tahu, paham tentang politik dan keberadaan politik Indonesia, serta apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah ini seolah-olah loh, kudu dimunculkan seorang tokoh untuk mempengaruhi pikiran rakyat. Narik gerbong komentar positif, ya, tujuannya gitu. Makanya dia ditanya duluan sebagai lokomotif kerangka berpikir rakyat kebanyakan. Nah begitu bicara positif, ini akan menutup semua kejadian-kejadian pemerintah yang murat-marit saat ini. Makan bergizi, ada pagar bambu lautan, ada 3 triliun cuma divonis 6,5 tahun. Aduh, kejadian-kejadian yang nggak ngenakke di media, di masyarakat ini tidak dipandang oleh masyarakat, ditutup oleh pernyataan Presiden ke-7 tadi. Ya dan memang itu tujuannya. Lah andai ditanya setelah 100 hari atau survei sudah dirilis duluan, baru Pak Jokowi ditanya, hasilnya pasti beda. Jadi pertanyaan Pak Jokowi ini menurut Om Begawan loh, jadi ya, pendapat Om Begawan itu untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat di grassroots dengan pernyataan Pak Jokowi. Oh ini loh pemerintahan Prabowo Gibran bagus 100 hari pemerintah. 100 hari udah ngerampok loh. Sebagai seorang pembuat konten politik seperti Om Begawan ini masih ingat berbagai perjalanan politik, apalagi gimana pemerintahan mulai berjalan. Ini justru akan menjadikan sebuah introspeksi bagi Pak Prabowo nanti 100 hari. Jangan dibilang bagus-bagus dulu. Yang gini dibilang bagus ya sing elek kaya apa. Lah mau bagaimanapun 100 hari pemerintahan tidak bisa disebut bagus, belum. Baru kerangkeng-kerangkeng kalau anak-anak itu masih gulang-gulung, bolak-balik ke awak tok. Mengkurap aja belum. Ya nanti tak sisipkan di beberapa analisis saya. Pada dasarnya interview mengenai 100 hari pemerintahan pada Simantan terbagi jadi 3 bagian ini. Jadi pertanyaan para wartawan mass media kepada Presiden ke-7 ini. Yang pertama ini, soal penilaian secara umum. Menurut siapa penilaian secara umum? Ya menurut Pak Jokowi, mosok manut togok karung bindung. Itu pertama. Nah respon Pak Jokowi sangat bagus dan katanya akan kelihatan di survei kinerja. Nah andai pernyataan ini dilempar dalam sebuah diskusi di acara seminar, hasilnya tidak akan begitu. Yang membantah, menolak, memprotes ya saumbruk dengan pernyataan Pak Jokowi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari ini bagus sekali. Daftarnya bakalan panjang itu yang membantah.
buat membantah hasil 100 hari pemerintahan berjalan positif dan bagus. Ingat loh, wong waktu pelantikan kabinet, ginda kepala lembaga badan dan pejabat lain kan sorotan rakyat tajam banget itu. Berbagai kejadian sing ora cedhak. Apa yang kita semua lupa? Jumlah menteri mencapai 48 kementerian. Dengan semua menteri ada wakilnya, malah ada wakilnya lebih dari 1 orang. Misalnya Menteri Keuangan wakilnya malah 3. Setelah itu selang seminggu atau 10 hari, pernyataan-pernyataan pembantu presiden, ayo pating celebung itu, sahur manuk ora genah, sak geleme dhewe kaya ora nek sing mimpin gitu loh. Hingga sekretaris kabinet Mas Teddy Indra mesti ngasih peringatan-peringatan kepada para pembantu presiden ini. Yang kini dibilang berjalan baik. Ini harusnya menjadi introspeksi Pak Prabowo supaya nanti terus membaik, bukan sekarang dibilang baik, besok sing elek kaya apa. Dinilai positif sama rakyat. Lah positif dari mana? Positif dari Hong Kong. Lah ngompolos kan ya mudeng toh, ngerti toh. Omongan Pak Mantan memang buat ngebangun opini, mengarahkan, menggiring biar diikuti para pemilih Prabowo Gibran untuk menilai baik. Sederhana saja. Yang bilang baik itu disuruh nyodorkan bukti atau indikator-indikator. Pasti dia nggak akan bisa menjelaskan. Tidak bisa menunjukkan yang baik yang mana itu. Apanya yang berjalan baik, apanya yang positif. Sing secara kerja tak nilai baik hanya siji tok itu. 1 tok yang saya alem itu. Saya puji kerja pemerintah Prabowo. Yaitu perjalanan atau kerja Pak Prabowo dalam tugas luar negeri. Itu bagus. Yang lain 0. Ya bukan 0, tapi belum bagus. Lah maksudnya tugas luar negeri baik, ya karena bisa terlaksana tanpa kendala apapun. Budal sehat, pulang ya tidak kekelelahan terus loro. Itu sudah sebuah yang positif. Dan ada beberapa yang dihasilkan atau untuk oleh-oleh bangsa ini. Ya mungkin ada investasi dan sebagainya. Nah sekarang ganti dengan yang kedua. Tadi yang pertama. Waktu para wartawan bertanya, Anda diminta kasih skor antara 1 sampai 10. Pak Jokowi bisa kasih skor berapa? Kalau secara pribadi menilainya berapa, Pak? Gimana? Penilaian menurut Bisa dong, itu yang menilai keseluruhan dari rakyat. Tapi kalau Pak Kita. Kalau Bapak pribadi, skala 1 sampai 10 berapa Pak? menilainya. Ya, saya nggak bisa. Ini negara besar, ditanyakan ke 1 orang yang tidak mewakili. Tapi Pak Jokowi kan kemarin mendukung. Tapi saya melihat di akar rumput, di grassroots, dukungan untuk kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Kira-kira Untuk pemerintahan 100 hari yang belum sampai 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ini tenan loh. Pertanyaannya memang begitu. Dan apa responnya? Gak berani kok ngasih nilai. Saya lebih berani Pak Anies lah kasih nilai. Pas waktu debat Pilpres itu. Dikasih nilai 11 dari 100. 11 Mas, dari 100. 100 alias 1, ukurannya 1 sama 10. Nah, dan dalam penilaian Begawan ya masih tetap segitu Anda melihat pemerintahan sekarang. Ini menjadi cambuk bagi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Saya ngeritik loh Pak, bukan ngecek, bukan merendahkan, tapi mengkritik untuk kabinet Pak Prabowo untuk segera dipecut, segera didorong untuk lebih hebat untuk melayani masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun negeri ini. Lah melihat pemerintahan sekarang, nek pas debat Pilpres, Pak Anies ditanya Pak Ganjar menilai kinerja Kementerian Pertahanan misalnya, atau penolakan Jokowi ngasih nilai, itu membuktikan dirinya orang isosela, tidak bisa menipu dirinya sendiri. Bahwa dalam hati ini pemerintahan ini yang belum bagus, tetapi ininya muni bagus. Kan ini sama ini jadi nggak sama itu. Itu adalah kemunafikan. Nah, para wartawan kan sudah nanya, secara subjektif disuruh kasih angka, ya rawani. Kita kan yang ngerti tuh, penilaian itu diserahkan ke rakyat. Satu individu tidak mewakili, tidak bisa. Setidaknya kita bisa mengerti, berapa sih dia kasih skor. Ya minggrang-minggring, ragu-ragu, kenapa? Takut ngasih nilai tinggi. Wedi tak bedah di ngompol selanjutnya.
Ya gini aja lah, mungkin saja memang ada dasarnya. Mau ngasih poin dhuwur, ya mungkin ketakutan. Nek dikasih tinggi nanti wartawan nanya sektor-sektor yang lain atau bidang-bidang yang melandasi penilaian itulah Pak Jokowi malah akhirnya jadi bingung sendiri. Nah kita secara umum kan bisa merasakan, mencermati, nitii bagaimana Prabowo Gibran bekerja. Ibarat rapot menurut Om Begawan si merah menyala, abang beranang, mangar-mangar tuh. Lihat saja apa yang terlihat positif, apa yang terlihat positif. Turun tekan positif deh. Yang tidak ada polemik lah. Apa? Yang tidak ada masalah. Mulai budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Wih, sini masalah semua. Jangankan di bidang wong pejabat yang bertanggung jawab, yang mengampu kementerian wae penuh dengan sorotan. Apa hanya yang mau kita nilai bagus? Masyarakat tidak perlu takut ngasih nilai rendah. Demi kebaikan Pak Prabowo. Jangan ABS. Kalau ABS itu nilainya nanti akhirnya nggak bagus. Itu hancur lah kalau kita memberikan laporan ABS asal Bapak senang. Laporkan apa adanya supaya menjadi introspeksi, menjadi bahan untuk memperbaiki atas kinerja pemerintah. Lah ngapa wedi? Mereka itu yang gaji kita loh, semua fasilitas mereka dapatkan itu diambil dari pajak-pajak rakyat, juga kekayaan yang kita miliki. Mereka masih dapat fasilitas rumah jabatan, mobil dinas, para pengawal ajudan dan lain-lainnya. Masa kita nggak boleh biji ke orang yang bekerja dibayar sama duit kita? Ya buat Pak Jokowi ini, ketidakberanian ngasih nilai, itu memberi tanda. Mau ngasih nilai saja gampang, ragu-ragu, tidak yakin, dilema. Dikasih nilai tinggi tidak sesuai fakta, dikasih nilai tengah sulit nyari fakta, atau berita pendukung, ngasih nilai kecil anaknya sebagai wakil presiden terancam. Makin bisa dikerjain sama Pak Prabowo ini. Nah kita lihat segmen ketiga, nanti yang kedua. Program yang perlu diapresiasi yang mana Pak? Yang awal ini? Yang awal-awal ini, termasuk makan siang bergizi gratis sangat bagus. Kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik. Karena apapun kalau kita lihat di negara lain, kayak misalnya di Eropa, negara-negara besar aja sudah masuk ke jurang resesi. Jadi harus kita syukuri bahwa ekonomi kita masih tumbuh di sekitar 5%, sangat bagus. Berarti nanti optimis nggih pertumbuhan ekonomi untuk yang 2024 kemarin 5,1. Nanti dilihat. Ya. Pertanyaan wartawan pada Jokowi, mereka nanya, apa program yang bisa dinilai baik, positif? Awalnya dia terlihat bingung menjawab. Untungnya wartawan mancing tuh. Ya, misalnya Pak, dengan program makan bergizi. Nah, katanya itu yang bisa diapresiasi. Kemudian soal penanganan ekonomi makro. Makan bergizi kok unggah-unggahnya toh Pak. Lihatlah di lapangan itu. Om Begawan wis bola-bali angkat topik itu loh. Apa Bapak nyebut bagus itu? Pengen itu jatah makan bergizi apa gitu. Nek mau kan ya bisa diantar nanti. Oh iya, jangan-jangan Cilipari Catering dapat proyek penyediaan makan bergizi nih. Kok belum ada yang bedah ini. Nek memang Pak Jokowi mau, monggo pemerintah bisa disediakan kok. Tapi ya jangan 2 porsi, minimal 50 hingga 100 porsi lah. Kenapa banyak banget? Kan tamu atau warga yang datang banyak tuh. Ada anak-anak juga, termasuk ibu hamil serta menyusui. Jadi sambil nunggu presiden, nah, atau mantan presiden jedul, tamu-tamu yang ke Sumber tuh bisa makan duluan. Biaya ya ditanggung negara, nggak apa-apa lah. Sebagian duit buat nyuguhi tamu yang datang ke rumah Pak Jokowi. Sebagai masyarakat yang menghormati Pak Jokowi. Pak, apa Bapak nggak tahu ini? Apa Bapak nggak tahu bahwa kemarin di Sukoharjo sama Nunukan itu siswa SD penerima makan bergizi pada keracunan loh Pak. Piye kalau gitu, horor banget loh. Ini kalau anak-anak saya kan saya bisa dak-dik-dik. Bayangkan yang konsumsi makan bergizi itu misalnya
famili panjenengan atau mungkin cucu. Lah kan takut itu. Negara teriak-teriak gak sago nyukupi pembiayaan untuk kesehatan ke dokter. Lah ini ada juga nih ketua DPD usul masyarakat ikut biayailah setelah lontaran pertama dari Pak Sultan Najamuddin yang dibiayai zakat malah menimbulkan penolakan besar-besaran. Lah ini makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil, masyarakat ikut suruh biayai. Lah ngapain suruh ikut biayai? Lah sudah disiapkan untuk anak-anaknya sendiri. Ngapain biayai orang lain? Termasuk zakat itu loh, ya zakat. Ini dia usul juga tuh, uang koruptor bisa dimanfaatkan juga. Lah ya golek sing narik uang koruptor caranya gimana? Lah sebelumnya Bukovifa yang punya ide itu makan bergizi dibiayai dari APBD. Lah piye nek ngono kuwi? Lalu ada juga PBNU usul infak sama sodako bisa buat membiayai juga. Ini kacau ini. Rusak ini. Lah masih ada rencana dari Wakil Menteri Keuangan tuh, Mas Tommy Jiwandono, kalau proyek infrastruktur bakal dipangkas. Hasilnya efisiensi akan dipakai untuk tambahan biaya makan bergizi. Aduh, ini uang-uang negara, ini uang yang harusnya efektif untuk membangun negara. Untuk Madiang aja, yang biayanya luar biasa, satu hari bisa menghabiskan 1,5 triliun. Ini genah mawat-mawat mungkin ini. Lah kok ini disebut Pak Jokowi sebagai program berhasil, itu berhasil sama ngendi itu. Ini masyarakat terus paham ini. Ayolah memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan sampai berdiri sendiri, jangan sampai berjalan sendiri. Masyarakat harus mendukung Pak Prabowo dalam program-program ini. Kalau nggak benar, katakan ya nggak benar juga. Kalau ada masalah, katakan ada masalah kepada Pak Prabowo. Jangan ABS. Oh iya nih, ini bisa berhasil membuat orang se-Indonesia melu ribet nih. Dengan anggaran-anggaran untuk menopang makan gratis ini. Nah, kuise wae yang coba kita pikir dari banyak fakta yang tak sodorkan. Apakah kita masih percaya 100 hari pemerintahan itu bisa dinilai berhasil atau positif dan bagus? Kayak yang disampaikan Pak Jokowi. Ya embel itu. Mbok ditinimbang kabeh direpotke. Ya sudahlah. Evaluasi program-program itu. Urusan negara iki dudu babakan Madiang tol. Banyak urusannya itu. Harus infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan semuanya yang harus kita pikirkan. Bukan hanya masalah Madiang yang akhirnya anggarannya mowat maut penuh masalah. Itu ya pesan dari Bang Kawan. Salam Bang Kawan, salam ngumpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.